Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Elin Eka Pratiwi, biasa dipanggil Elin. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 24, dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 topik penting dalam usul fikih untuk memenuhi tugas UTS. Nah, 3 topik penting dalam usul fikih yang akan saya jelaskan yaitu mengenai amr dan nahi, am dan khos, serta nasah dan mansuh. Nah, pada bagian pertama yaitu amar dan nahi. Pengertian amar sendiri, amar itu artinya perintah. Menurut istilah yang sering dipakai oleh para ulama, yaitu suatu lafaz yang di dalamnya menunjukkan tuntutan atau permintaan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada yang kedudukannya lebih rendah. Nah, dalam usul fikih sendiri, amar adalah permintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasul-Nya kepada kita untuk melakukan sesuatu. Di sini saya mengambil contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, ayat ini itu memerintahkan kita untuk sholat dan zakat. Selanjutnya yaitu bentuk dan hakikat amar. Nah, bentuk amar itu biasanya berupa fi'il amar, kata kerja perintah dalam bahasa Arab, seperti perintah langsung menggunakan fi'il mudhari' yang dimasuki lam amar atau bentuk lain yang mengandung makna perintah. Selanjutnya yaitu hakikat amar. Nah, hakikat amar adalah tuntutan untuk melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Pada dasarnya, amar mengandung makna wajib dilaksanakan kecuali ada qarinah yang menunjukkan makna lain seperti sunnah atau anjuran. Selanjutnya yaitu amar dan qarinah. Amar bila disertai keadaan qarinah, yaitu qarinah sendiri adalah petunjuk tambahan yang bisa mengubah makna amar dari wajib menjadi sunnah, mubah atau bahkan hanya anjuran. Contohnya pada kalimat amar yang secara literal berarti perintah, namun konteks atau qarinah menjelaskan bahwa itu bukan kewajiban mutlak, melainkan anjuran atau peringatan. Misalnya, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail adalah amar, namun karena qarinah itu bukan kewajiban yang harus dilaksanakan secara mutlak. Nah, terkadang perintah itu tidak selalu wajib kalau ada qarinah. Perintah bisa jadi hanya anjuran atau kebolehan. Contoh Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya yang agar kamu beruntung. Nah, perintah bertebaranlah di sini bukan wajib, tapi anjuran. Selanjutnya yaitu amar tidak terus-menerus. Nah, amar tidak menuntut dilaksanakan terus-menerus, tidak selalu menuntut pelaksanaan yang berkelanjutan untuk terus-menerus. Perintah ini bersifat sementara atau hanya untuk waktu tertentu dalam konteks dan kebutuhan syariat. Contohnya, perintah untuk berpuasa hanya berlaku pada bulan Ramadan, bukan sepanjang tahun. Selanjutnya yaitu amar tidak harus langsung. Nah, amar tidak menuntut agar dilaksanakan secara langsung. Ada perintah yang bisa ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan seperti kondisi, kemampuan, atau waktu yang tepat. Nah, dalam usul fikih ini dikenal sebagai keberadaannya dalam pelaksanaan amar sesuai dengan qarinah dan konteks. Selanjutnya yaitu pengertian nahi. Nah, nahi secara bahasa berarti larangan atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Dalam istilah para ulama, nahi didefinisikan sebagai permintaan atau tuntutan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Sebagai contoh firman Allah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat.
Nah, maksud Allah pada ayat ini ialah agar manusia mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat. Sebaliknya, jika manusia tidak mengerjakan sholat dan tidak mengeluarkan zakat, maka ia berarti menyalahi maksud syar'i. Selanjutnya yaitu hakikat sihot nahi. Sihot nahi adalah bentuk kalimat atau ucapan yang menunjukkan larangan. Biasanya dalam bentuk fi'il mudhari yang didahului oleh huruf larangan lam dan diikuti oleh huruf ta di awal kata kerja, sehingga membentuk fi'il nahi yang mengharuskan meninggalkan perbuatan secara langsung. Nah, nahi mengharuskan meninggalkan secara langsung di sini secara tegas mengandung makna bahwa suatu perbuatan harus segera ditinggalkan dan tidak boleh dilakukan. Dalam kaidah usul fikih disebutkan pada dasarnya larangan itu mengandung makna pengharaman dan keharusan meninggalkan perbuatan tersebut secara langsung, kecuali ada qarinah petunjuk yang menunjukkan sebaliknya. Selanjutnya yaitu kaitan nahi dengan fasad dan butlan. Dalam konteks hukum Islam, larangan nahi itu bersifat haram dan wajib ditinggalkan, berhubungan erat dengan konsep fasad, kerusakan, dan butlan, batal. Perbuatan yang dilarang biasanya karena mengandung unsur kerusakan atau menyebabkan batalnya suatu ibadah atau akad. Oleh karena itu, nahi berfungsi sebagai pencegah agar tidak terjadi fasad dan butlan dalam syariat Islam. Bagian kedua yaitu am dan khas. Nah, pengertian lafadz am sendiri itu lafadz am adalah lafadz yang menunjukkan makna umum yang mencakup semua individu dari suatu jenis tanpa pengecualian. Nah, ciri khas lafadz am adalah penggunaan kata seperti kullu yang artinya setiap, man yang artinya siapa saja, ma yang artinya apa saja, dan ai yang artinya siapapun. Nah, di sini saya mengambil contoh surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, am di sini mencakup semua orang yang beriman. Selanjutnya yaitu dilalah lafadz am. Nah, para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pasti atau khoti, ada yang mengatakan dugaan kuat atau zoni. Tapi intinya hukumnya berlaku kecuali ada yang utama. Nah, selanjutnya itu mengenai pengertian lafadz khas. Nah, khas sendiri adalah lafadz yang menunjukkan makna yang terbatas, yaitu menunjukkan satu satuan makna yang tertentu, baik berupa individu, jenis, maupun bilangan, atau beberapa satuan makna yang terbatas jumlahnya. Contoh lafadz khas adalah nama diri seperti Zaid atau Fatimah yang hanya menunjukkan pada individu tertentu. Contoh lain adalah lafadz yang menunjukkan bilangan seperti salasah yang artinya 3 atau mi'ah yang artinya 100, atau lafadz yang menunjukkan jenis tertentu seperti kuda, berbeda dari hewan yang lebih umum artinya. Nah, di sini saya mengambil contoh surat Al-Maidah ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, yang artinya ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Nah, jadi ayat ini itu jelas ya, menjelaskan hanya untuk Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya yaitu hukum lafadz khas. Nah, hukum yang terkandung dalam lafadz khas berarti pasti dan terbatas, hanya pada makna dan objek yang spesifik artinya. Hukum tersebut tidak bisa diperluas ke hal lain di luar makna yang ditunjuk, kecuali ada dalil lain yang membolehkan perluasannya. Misalnya dengan kias. Nah, contohnya ada di dalam surat An-Nur ayat 2 mengenai hukum cambuk khususnya untuk pezina dan tidak berlaku untuk pelanggaran umum. Selanjutnya itu perbedaan pendapat akibat kekhotian lafadz khas. Nah, ada 3 mengenai perbedaan pendapat di
di sini. Yang pertama yaitu adanya dalil khas lain yang tampak bertentangan. Yang kedua yaitu interaksi dengan dalil am. Yaitu adanya dalil am yang cakupannya dapat meliputi kasus yang sudah diatur secara khas. Yang ketiga yaitu pertimbangan konteks dan makosid syariah. Dalam situasi tertentu, penerapan hukum yang ditunjukkan oleh lafadz khas secara literal mungkin dianggap kurang selaras dengan konteks yang lebih luas, kemaslahatan umum atau tujuan-tujuan utama syariat, makosid syariah. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam lafadz khas. Nah, di sini ada beberapa macam-macam lafadz khas, yaitu ada isim alam yang berarti nama diri, ada isim isyarah yang berarti kata tunjuk, selanjutnya ada isim mausul yang berarti kata sambung, isim isyarah yang berarti kata bersyarat, dan ada al-adat yang artinya bilangan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai nasakh dan mansukh. Nah, pengertian nasakh dan mansukh sendiri, nasakh secara bahasa berarti menghapus, mengganti atau memindahkan. Secara istilah, nasakh adalah penghapus atau penggantian hukum syariat yang lama dengan hukum syariat yang baru berdasarkan dalil syar'i yang datang kemudian. Sedangkan mansukh adalah hukum yang dihapus atau digantikan. Nah, rukun nasakh itu terdiri dari 3 unsur utama, yang ada mansukh yaitu dalil atau hukuman yang dihapus, yang kedua ada nasikh dalil atau hukum yang menghapus, yang ketiga ada mukallaf orang yang dikenai hukum syariat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai syarat dan ketentuan. Agar suatu hukum dapat dinas harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama ada dalil nasikh dan mansukh bersama-sama berasal dari syariat, Al-Quran atau hadis. Yang kedua yaitu dalil nasikh turun setelah dalil mansukh urutan waktu. Yang ketiga yaitu tidak mungkin mengkompromikan kedua dalil tersebut, tidak bisa dilakukan jam'u. Yang keempat yaitu dalil nasikh harus memiliki kekuatan hukum yang sama atau lebih tinggi dari dalil mansukh. Nah, nasakh tidak berlaku untuk perkara akidah, hanya pada hukum amaliyah. Selanjutnya yaitu macam-macam nasakh. Nah, nasakh terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu nasakh hukum dan bacaan, yaitu hukum dan bacaan ayat dihapus atau ini jarang terjadi ya. Yang kedua yaitu nasakh bacaan saja. Nah, bacaan ayat yang dihapus tetapi hukumnya tetap berlaku. Yang ketiga yaitu nasakh hukum saja, hukumnya dihapus namun bacaan ayat tetap ada dalam Al-Quran. Pembagian nasakh secara umum, nasakh dibagi berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama ada nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya yaitu ayat tentang larangan minum khamr secara bertahap. Yang kedua yaitu nasakh Al-Quran dengan sunnah. Ada perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan ini. Yang ketiga yaitu nasakh sunnah dengan sunnah. Sunnah Nabi yang satu menghapus sunnah Nabi yang lain. Yang keempat yaitu ada nasakh sunnah dengan Al-Quran, yaitu sunnah dihapus oleh ayat Al-Quran. Nah, menasakh Alkitab dan as-sunnah, yaitu yang pertama Alkitab bisa menasakh Al-Quran sendiri atau menasahkan sunnah. Yang kedua yaitu as-sunnah, juga bisa menasakh sunnah lain, dan menurut sebagian ulama bisa juga menasakh ayat Al-Quran, meski pendapat ini lemah. Yang ketiga yaitu syaratnya harus jelas urutan waktu dan tidak ada kemungkinan kompromi antara keduanya. Selanjutnya yaitu mengenai hikmah nasakh. Nah, menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan kondisi umat, menghilangkan kesulitan atau beban syariat yang berat, dan merupakan bentuk rahmat Allah agar syariat mudah diamalkan. Selanjutnya yaitu membuktikan dinamika dan kesalahan hukum Islam dalam menanggapi kebutuhan umat. Nah, itulah tadi pembahasan tentang amar dan nahi, am dan khas, serta nasakh dan mansukh dalam usul fikih. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.